Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Polres Purwakarta berhasil mengamankan pelaku pelemparan bom Molotov terhadap Yayasan Ibnu Sina Al-Qunun Purwakarta yang berlokasi di Jalan Kapten Halim, Kampung Bongas, Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Pelaku merupakan seorang anak di bawah umur berusia 14 tahun. Pelaku pelemparan bom Molotov terhadap Yayasan Ibnu Sina Al-Qunun Purwakarta berhasil diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta. Pelaku merupakan seorang anak di bawah umur berinisial S berusia 14 tahun. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara membuat bahan peledak dari botol kaca yang diisi dengan bahan bakar, kemudian dilemparkan ke arah Yayasan Ibnu Sina Al-Qunun Purwakarta. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain menyatakan penangkapan ini dibantu dengan tim gabungan dari Polda Jabar dan Densus 88 untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan serta berhasil mengamankan pelaku pelemparan bom Molotov pada hari Rabu 8 November 2023 lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Polres Purwakarta dibantu oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat bekerjasama dengan Densus 88 melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, bukti permulaan yang cukup, kita menangkap seorang pelaku. Kebetulan pelakunya adalah anak di bawah umur berusia 14 tahun. Kita melakukan penangkapan. Kemudian kita melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Kita temukan barang bukti, pakaian, serta tas, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kejahatan. Nah, dari perkara ini, barang bukti yang berhasil kita sita, seperti yang disebutkan di awal tadi, pecahan botol sirup ukuran 485 ml, kemudian kain bekas yang terbakar yang saat ini sudah kita kirim ke lapor untuk kita mintakan laboratorium forensiknya. Kemudian yang berhasil kita sita kemudian di rumah tersangka adalah di sini ada tas. Ini tas warna hitam yang digunakan oleh tersangka pada saat di TKP, dan ini celana. Ini celana yang digunakan. Mohon maaf, ini tas yang digunakan oleh tersangka. Kemudian ini celana hitam yang digunakan oleh tersangka. Ini sweater, ya sweater di mana ada kupluknya penutup kepala. Kemudian sendal yang digunakan oleh tersangka. Sama persis dengan potongan CCTV yang kami temukan di salah satu lokasi, mendekat dari lokasi. Ini foto tersangka pada saat mendatangi TKP dan ini meninggalkan TKP. Inilah pakaian yang digunakan tersangka sama kendaraan sepeda motor yang digunakan. Ini sepeda motornya di samping, sepeda motor yang digunakan oleh tersangka untuk pada saat melakukan kejahatan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku melakukan pelemparan bom Molotov ke Yayasan Ibnu Sina Al-Qunun Purwakarta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Tim Humas Polres Purwakarta melaporkan untuk Polri TV. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kasus tindak pidana penyebaran hoaks. Sakit hati menjadi motif pelaku saat menyebarkan berita bohong di salah satu media sosial. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kasus tindak pidana siber terkait penyebaran berita bohong atau hoaks pencemaran nama baik terhadap seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang ramai di media sosial sejak beberapa hari terakhir.
Kasus yang ramai terkait dugaan pelecehan seksual tersebut saat ini berubah menjadi penyebaran berita bohong saat pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Nugroho Arianto mengatakan pelaku dalam penyebaran berita hoaks adalah RAN, berusia 19 tahun, merupakan warga kota Jogja. Sedangkan korban berinisial MF, 21 tahun, adalah warga Sumatera Selatan. Keduanya merupakan mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Korban adalah MF, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Sumatera Selatan. Untuk SK RAN, laki-laki, 19 tahun, mahasiswa, alamat Yogyakarta. Modusnya adalah menyebarkan berita bohong atau pencemaran nama baik. Sementara itu, di Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Ida Mahdi mengatakan bahwa perkara tersebut berawal dari unggahan konten media sosial X. Motif RAN menggunakan MF sebagai objek pemberitaan karena sakit hati ketika mendaftar BEM. RAN tidak lolos, sedangkan MF diterima sebagai anggota. Kita berawal adanya postingan ya di akun media sosial X. Akun tersebut adalah @UNI-MFS yang pada tanggal 10 November tahun 2023 di situ tentang adanya dugaan kekerasan yang dialami oleh salah satu maba dari kampus tersebut yang diduga dilakukan oleh pengurus salah satu BEM FMIPA kampus tersebut. Pemberitaan yang viral tersebut kami jajaran dari Ditreskrim Sus Polda DIY bekerja sama juga dengan Ditreskrim Polda DIY mencari sosok korban ya, yang melaporkan memposting di akun media sosial X tersebut. Ya, mulai dari tanggal 10, tanggal 11 secara lapangan kami menunggu mencari korban tersebut, namun sampai dengan siang hari ini korban yang diduga menjadi korban dalam postingan tersebut sampai dengan hari ini belum dapat kami temukan. Ya, jadi dari barang bukti yang kami peroleh milik terlapor RAN, memang betul ya, dasar itu yang bersangkutan berdasarkan keterangannya telah mengakui perbuatannya bahwa yang bersangkutan adalah yang memposting di akun X @UNI-MFS. Motifnya adalah sakit hati, ya karena pada saat itu saudara RAN ya mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa, dia tolak, sedangkan saudara MF ya yang diterima. Kemudian berlanjut pada saat itu saudara RAN ya menjadi panitia festival politik MIPA. Dia ditegur oleh saudara MF yang melalui japri WA. Ya, artinya tentang kegiatan tersebut ditegur oleh MF sehingga RAN ini merasa sakit hati. Sehingga dia melakukan mengupload postingan-postingan tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Tim Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.